Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Terima kasih rekan-rekan seluruhnya masih setia menunggu konten-konten yang mau saya upload. Saya berharap semoga hari ini rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan nikmat sehat, tidak ada apa-apa, dan semuanya bisa beraktivitas normal untuk mencari rezeki dan beribadah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sekali lagi di setiap kesempatan Dadi Timar ini ada karena panjenengan ada. Makanya saya selalu menyampaikan terima kasih atas support, dukungan, kemudian masukan, dan juga interaksi di antara kita walaupun tidak langsung panjenengan sampaikan, baik itu lewat kolom komentar, kemudian lewat subscribe, dan juga ada beberapa yang WA ke saya. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya seluruhnya saja. Alhamdulillah dari sekian kali ketemu dengan rekan-rekan selalu menyampaikan mengapresiasi Dadi Timar. Saya terima kasih sekali, semoga semakin hari Dadi Timar nanti akan menjadi semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari sisi ada kendaraan, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, kemudian dari sisi pengalaman, dan mungkin ada hal-hal lain yang berguna untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke saya terkait dengan masalah BLT, khususnya bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa. Jadi begini rekan-rekan, saya yakin panjenengan juga sudah tahu semua bahwa sekarang sudah ada Permendes PDT nomor 14 tahun 2020 yang merubah Permendes sebelumnya. Saya tidak ngomong aturan secara spesifik supaya nanti langsung ke intinya saja karena nanti terlalu panjang kontennya. Yang pertama, BLT ini akan diberikan dalam waktu 9 bulan. Jadi mulai April sampai dengan nanti Desember. Kemudian rekan-rekan, saya ingin menyampaikan ke panjenengan bahwa ada perbedaan besaran di sana. Jadi kalau yang sampai dengan bulan pertama, April, Mei, Juni, bulan pertama saya anggap 3 bulan ini besarannya 600.000 per KPM. Kemudian setelah itu besarannya 300.000 per bulan sampai nanti Desember. Nah, itu Bapak dan Ibu, periode kedua ini Juli, Agustus, September, dan ini 300.000 besarannya. Tadi sudah disampaikan secara simbolis oleh Pak Wakil Gubernur, menyampaikan kebetulan yang siap tadi Desa Purwosari, Kecamatan Magetan. Saya terima kasih Mbak Lurah, dalam waktu yang dekat Pak Rajak panjenengan bisa menyiapkan 5 orang KPM, dan sepuh-sepuh ternyata sangat usianya memang sudah lanjut. Tadi diserahkan di serangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Magetan. Nah, itu untuk yang 3 bulan, artinya 600 dan 300. Kemudian selebihnya bagaimana nanti untuk periode yang berikutnya, itu yang Oktober, November, Desember. Ini rekan-rekan sesuai dengan Permendes 14 2020. Saya sampaikan ke rekan-rekan seluruhnya supaya tidak terjadi gesekan di bawah, bahwa ini bisa dilakukan. Kan tadi 600 kali 3, 300 kali 3. Kemudian kalau masih ada lagi 300 kali 3 lagi untuk sampai dengan nanti alokasi di bulan Desember 2020. Ini apabila desa itu ada anggarannya. Artinya anggaran dana desa itu masih mencukupi, panjenengan bisa memberikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam artian sesuai dengan KPM, sesuai dengan kriteria. Tetapi apabila dana desa ini sudah tidak mencukupi, ini boleh tidak diberikan. Nah, supaya tidak terjadi uangnya masih apa enggak, kok enggak diberikan, kok desa A memberi desa B tidak, begitu. Ini begini rekan-rekan, tolong pahami bahwa situasi masing-masing desa ini berbeda.
Artinya desa A bisa saja masih anggarannya masih mampu, desa B menjadi habis anggarannya karena memang sudah digunakan, dana desa ini sudah digunakan. Nah, apabila terjadi yang seperti itu, yang pertama saran saya segera musyawarahkan. Segera lakukan musyawarah khusus di desa untuk membahas itu. Yang pertama dibahas adalah penerima. Penerimanya ini masih tetap, berkurang atau bertambah, ya. Jadi tetap, boleh berkurang, boleh bertambah. Ini dengan cara musdes. Kemudian di musdes juga itu disampaikan nanti Pak Lurah memaparkan tentang posisi keuangan dana desa yang ada. Apakah masih mencukupi dengan jumlah sekian itu? Misalkan yang pertama tadi yang 600 kali 3 tadi 50 orang begitu. Yang tahap kedua ternyata juga masih 50. Nah, apakah nanti ini masih mencukupi uang itu 50? Kalau memang tidak cukup, silahkan nanti disesuaikan. Jadi penerimanya boleh berkurang, boleh bertambah, boleh tetap, boleh berganti. Dengan catatan sekali lagi keseluruhan yang diberikan itu adalah memenuhi syarat atau kriteria yang wajib menerima. Saya masih banyak mendapatkan keluhan dari kepala desa, Pak, dari tiap-tiap kemarin satgas yang mendata, karena waktu itu masih ada satgas dari RT, itu semua dimasukkan ya Pak. Nah, saya mau ngurangi nggak enak gitu. Jadi non sewu, ini kalau perkara BLT ini bukan perkara enak nggak enak, tetapi perkara ketentuan peraturan perundangan, di mana ada ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa saja yang boleh menerima. Kuncinya satu, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan konten ini, tolong di musyawarah desa itu dipampangkan. Ini yang sudah menerima PKH, ini yang masuk DTKS, BPNT dan lain sebagainya itu dipampangkan. Yang belum, itulah yang akan dibiayai oleh dana desa, asalkan orang itu benar-benar belum menerima yang tadi. Jadi tidak boleh double, kemudian dia memang benar-benar berhak dan belum pernah menerima. Ini silahkan di cover di sana. Jadi bukan dibalik, dana desanya disiapkan dulu, kemudian ternyata DTKS-nya masuk, BPNT-nya masuk, nanti jadi keruwetan. Makanya karena ini butuh kerjasama, saya nyuwun dukungan seluruhnya saja. Ini menyangkut pertanyaan yang masuk, Mbak Lurah tidak usah pusing, tidak usah bingung. Ikuti ketentuan yang ada, ikuti tahapan-tahapannya. Nanti kalau ada kesulitan silakan konfirmasi ke Bapak Ibu Camat atau ke kita di dinas. Jadi nanti biar clear gitu. Ini mohon maaf untuk rekan-rekan yang lain yang tidak melaksanakan di sini. Bukan berarti saya tidak nangani BLT, ngapain memperhatikan ini, bukan begitu Pak. Paling enggak dengan ada yang berbicara, ada konten baru, pasti ada hal baru yang insya Allah nanti akan ada guna manfaatnya. Jadi kuncinya adalah di musdes. Apabila keuangan tidak mencukupi, boleh tidak memberikan. Kalau masih mencukupi tapi tidak menjangkau keseluruhannya, dimusdeskan. Jadi sekali lagi boleh berkurang, boleh berganti orang, tetapi harus lewat musdes khusus. Itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan penjenengan yang khusus tentang BLT di mendekati akhir tahun ini. Jadi sudah ada Permendes 14 2020, itu menjadi ajuan kita, menjadi guider kita. Di sana diarahkan untuk bagaimana pemberian BLT dari dana desa. Karena kita kerja tidak sendiri, kita kerja tidak sendiri. Itu rekan-rekan yang perlu saya informasikan ke penjenengan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Penjenengan sudah subscribe. Ada juga yang seneng inceng-inceng gitu ya. Artinya inceng-inceng itu kok urung nambah kontennya kan begitu. Ini mudah-mudahan menjadi pencerah, benar-benar bisa menjadi timar untuk kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.